Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Edi Priyono dan juga Pak Yose. Pak Edi menjawab apa input dan juga analisa dari Pak Yose tadi, bagaimana pemerintah mengadres hal ini? Ya, tadi disampaikan oleh Mas Yose ya bahwa di kita kan yang masih menjadi masalah kan memang penanganan COVID-nya ya. Dan positivity rate kumulatif kita itu memang belum terlalu baik, tapi sebenarnya sudah agak membaik. Saya katakan demikian karena posisi hari kemarin, ya, saya amati tiap hari itu, positivity rate kumulatif kita itu 14% itu masih tinggi ya, di atas rata-rata dunia lah gitu. Tapi itu sudah mendingan karena sebelumnya tuh sempat 14,3 dan sebagainya. Kalau positivity rate ini kan tidak dipengaruhi oleh jumlah tes. Jadi saya berani katakan bahwa dalam 3-4 minggu terakhir ini naik turunnya jumlah kasus positif dan juga jumlah kasus aktif itu dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah tes ya, bukan karena kita makin buruk ya. Jadi kita memang belum terlalu baik tapi sudah agak membaik gitu ya. Nah, itu satu hal. Nah, yang kedua, sebenarnya kita punya peluang ya. Tadi sampaikan oleh Mas Yose, saya setuju ya. Kita ini kan perekonomian domestiknya itu kan sangat dominan ya, khususnya konsumsi rumah tangga. Di dalamnya juga ada konsumsi pemerintah dan sebagainya yang mencerminkan konsumsi sektor-sektor domestik, tidak tergantung kepada perekonomian global gitu ya. Nah, ini yang kita mesti manfaatkan, tapi kita juga nggak mudah ya, karena negara kita ini kan kepulauan ya. Mobilitasnya misalnya sangat tergantung kepada katakanlah angkutan udara dan sebagainya yang sangat tidak mudah mengontrol penyebaran COVID-nya. Jadi salah satu yang solusinya adalah kita kembangkan regional di tingkat daerah. Jadi perekonomian daerah kita harapkan itu tumbuh lebih cepat dan tergantung kepada penanganan COVID di masing-masing daerah juga. Gitu ya. Artinya daerah yang bisa tumbuh lebih cepat kita harapkan lebih cepat. Ya. Nah, yang kedua adalah sebenarnya perekonomian global ini kan ada dua ya, Bu, ya, sebagai tujuan pasar produk-produk kita dan juga sebagai sumber bahan baku dan bahan penolong bagi industri kita. Nah, yang kedua ini yang kemudian jadi masalah ketika perekonomian global itu terganggu, dan sekarang ketika perekonomian global itu sudah mulai membaik, kita ada sedikit harapan. Meskipun kita sebenarnya pemerintah berharap bahwa ini kan terganggunya global supply chain ini kan bersamaan momentumnya dengan keinginan pemerintah untuk melakukan yang disebut sebagai hilirisasi industri. Kita ingin melakukan pengolahan sumber daya alam kita ingin menggunakan lebih banyak bahan baku, bahan penolong dari lokal dan sebagainya. Saya kira ini kalau bisa dilakukan dengan baik, ya, maka kita akan bisa tumbuh paling tidak menjadi lebih baik daripada bulan-bulan atau kuartal-kuartal sebelumnya. Itu yang kita harapkan. Kalau untuk menjadi lebih baik daripada tahun lalu, saya kira sulit untuk 2020. Nggak mungkin malah kalau saya bilang gitu ya. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dari waktu ke waktu. Dan itu tidak harus the whole Indonesia ya. Bisa saja misalkan kalau misalkan Jakarta misalkan masih ada pengetatan oke gitu ya. Tapi daerah-daerah yang lain misalkan katakanlah di provinsi lain gitu yang bisa penanganan COVID-nya lebih terkendali, kalau mau misalkan tumbuh lebih cepat, bisa tumbuh lebih cepat, saya itu akan lebih baik. Jadi poin saya adalah perekonomian kita itu bisa bangkit kalau lokalnya lokal gitu. Kalau lokal itu kan Indonesia, tapi ini lokalnya. Jadi di dalam Indonesia sendiri perekonomian daerah ini bisa tumbuh daerah lebih baik, maka kita punya harapan untuk menjadi lebih baik dalam waktu yang kita harapkan tidak terlalu lama gitu ya. Nah, jadi itu, dan sekali lagi memang masalahnya di penanggulangan COVID ini ya, ini yang kita mesti lakukan secara konsisten gitu ya. Oleh karena itu kalau ada gangguan-gangguan dan sebagainya sangat mengkhawatirkan para pelaku ekonomi. Kita harus mempertimbangkan kesehatan sebagai prioritas, itu kan arahan Presiden ya. Jadi kita nggak bisa mengabaikan kesehatan demi ekonomi, kita harus jalan dua-duanya gitu. Itu yang tidak mudah. Ya, Pak Edi, tadi kan kita bicara soal belanja daerah. Nah, tadi Pak Edi juga menyebutkan masalah ekonomi daerah yang juga akhirnya nanti bisa meningkatkan ekonomi real. Sementara beberapa waktu lalu Ibu Sri Mulyani juga sempat bilang bahwa belanja di daerah ini masih sangat terhambat saat ini. Nah, ini bagaimana supaya belanja daerah ini bisa dimaksimalkan sehingga ekonomi di daerah juga bisa lebih rata dan juga bisa meningkatkan ekonomi real? Ya,
belanja daerah dalam arti belanja APBD-nya ya. Memang dari dulu kita punya masalah lama. Bukan hanya belanja daerah sebenarnya. Belanja APBN kita juga ada kelambatan. Presiden kan berkali-kali menyampaikan keprihatinannya bahwa belanja kita terlalu pelan gitu. Meskipun sudah ada perbaikan ya. Di daerah juga sama. Jadi ini masalah yang kita selesaikan. Ada gabungan antara teknis dengan non teknis gitu ya. Teknis misalkan pemerintah daerah tidak terlalu tahu dalam situasi seperti ini kita mau belanjakan untuk apa, misalkan seperti itu ada faktor itu. Kemudian juga ada main aman gitu, udahlah ini daripada ini kan ada risiko ya. Anggaran pemerintah itu kan ketika dipakai itu selalu ada risiko. Nanti ada risiko dianggap apa istilahnya tidak tepat sasaran dan sebagainya itu ada ya. Jadi mereka tidak mau terlalu agresif karena takut salah gitu. Nah ini yang saya kira perlu diperbaiki dan kalau untuk 2020 saya kira ini sudah tinggal 1 bulan lagi kita nggak banyak yang kita bisa lakukan ya untuk 2021 ya. Nah tapi itu kan belanja pemerintah daerahnya ya. Nah yang kita perlu dorong itu adalah belanja masyarakatnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat kan dengan berbagai program bantuan sosial ya, bantuan tunai dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini masih ada program-program yang baru diluncurkan seperti bantuan subsidi upah untuk guru honorer lewat Kemdikbud dan lagi melalui Kementerian Agama dan sebagainya. Tapi saya kira ini yang harus kita terus dorong kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu. Jadi jangan hanya salah satu aja yang sibuk. Ini semuanya harus sibuk, itu sebenarnya harapan presiden kan. Ya. Oke, baik. Itu harapan dari pemerintah juga seperti itu, supaya koordinasinya juga berjalan dengan baik. Pak Yose, ini bagaimana memaksimalkan soal belanja daerah dan juga pusat ini sampai saat ini, supaya tren pemulihan ekonominya biar cepat berlanjut, lalu sektor realnya juga meningkat? Ya, itu kan seperti yang tadi Pak Edi katakan ya, itu kita bicara belanja. Kalau di sini mungkin belanja dari pemerintah, tapi belanja pemerintah itu sebenarnya nggak terlalu signifikan juga kalau kita mau mengangkat perekonomian Indonesia, kecuali kalau belanjanya sendiri bisa menciptakan multiplier effect. Jadi bukan hanya bagaimana belanja dari pemerintah itu bisa dipercepat, tetapi juga pada hal-hal atau pada aspek-aspek yang membuat orang mau membelanjakan kembali uangnya. Ya, biar bagaimanapun perekonomian Indonesia ini masih sangat tergantung kepada konsumsi masyarakat. Jadi agak sulit untuk tergantung kepada belanja dari pemerintah kalau memang bicara tentang perekonomian. Ya, jadi yang lebih penting, yang paling penting adalah bagaimana belanja pemerintah terutama untuk sektor kesehatan itu bisa dipercepat. Sekarang ini mungkin masih ada sekitar 50% belanja kesehatan, ya mungkin Pak Edi lebih tahu persisnya berapa, yang belum bisa dimanfaatkan. Padahal kita seperti tadi kita bahas mengenai masalah kesehatan ini, penyebaran COVID-nya masih di mana-mana, dan itu artinya belanja pemerintah yang untuk kesehatan ini bisa digunakan untuk misalnya meningkatkan tesnya, kemudian untuk meningkatkan mengidentifikasi orang-orang yang sakit, yang sudah tertular gitu ya. Kan kita sebenarnya punya dua pilihan nih. Yang pertama adalah memisahkan satu orang dengan orang yang lainnya supaya nggak tertular. Yang kedua adalah memisahkan orang sakit dari orang yang sehat supaya orang sakitnya bisa ditreatment, bisa dirawat, orang sehatnya tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi. Ya. Nah kalau mengidentifikasinya aja nggak bisa karena uangnya nggak keluar-keluar, gimana kita bisa memisahkan orang sakit dari orang yang sehat? Ya, jadi itu yang lebih penting. Dan ini kemungkinan akan mendukung konsumsi masyarakat, apalagi kalau ditambah dengan bantuan sosial. Ya, jadi poinnya bukan di belanja pemerintah, tetapi di bagaimana orang mau membelanjakan uangnya. Bisa dengan cara memberikan bantuan sosial, tetapi yang lebih penting lagi mengembalikan kepercayaan bahwa permasalahan penyebaran COVID-19 ini under control.
sudah bisa ditangani. Walaupun belum menunjukkan penurunan, tetapi paling tidak sudah bisa ditangani. Tapi sampai Pak Yose, tapi sampai saat ini penyerapan anggaran, kemudian juga dana PEN, apakah sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah? Apakah ada stimulus lain yang memang diperlukan untuk pemulihan ekonomi kita ke depannya? Gini, dana PEN ini selain dari yang kesehatan tadi, yang untuk ekonomi, itu lebih banyak masuknya kepada sisi supply, sisi produksi, memberikan berbagai insentif, berbagai bantuan kepada sisi dunia usaha, gitu ya. Tetapi dunia usaha juga mikir, kalau misalnya mendapatkan bantuan pinjaman baru, tetapi mereka nggak bisa menjual produk-produknya, nggak bisa menjual jasanya, ya kemudian ngapain juga mengambil berbagai pinjaman tadi ataupun insentif tadi. Jadi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan demand-nya dulu. Dan demand-nya seperti yang tadi saya katakan tergantung dua hal. Social assistance-nya, bantuan sosialnya, dan satu lagi membuat orang percaya diri untuk mengeluarkan uangnya. Dan itu tergantung dari bagaimana menghandle masalah kesehatan. Jadi kalau pemulihan ekonomi, budget anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional belum keluar, belum bisa diserap dengan cukup, itu kemungkinan besar ya karena memang demand atau permintaan dari dunia usaha tuh nggak ada atau masih sedikit. Oke, baik. Pak Edi, ini permasalahan confidence untuk membelanjakan uang begitu. Sementara kita tahu bahwa kalangan menengah atas juga sampai saat ini belum mau banyak belanja begitu. Bagaimana mengembalikan confidence ini? Pak Edi? Halo? Tadi ya, silakan. Mute ya. Oke. Saya sudah dalam beberapa kali kesempatan saya sudah sampaikan ya bahwa kita kan bisa secara kasar membagi masyarakat jadi dua kelompok ya. Kelompok yang bawah itu yang berani belanja tapi uangnya sedikit lah gitu ya. Itu yang ditolong dengan bansos dan sebagainya, itu mungkin menolong mereka. Tapi belanja mereka ya nggak banyak gitu ya. Nah yang kelompok menengah ke atas ini sebenarnya punya uang, tetapi mereka tidak yakin bahwa mereka aman kalau belanja. Mereka belanja online dan sebagainya itu oke, tetapi untuk belanja keluar barang-barang yang lebih besar itu masih mereka nggak, istilahnya tadi Mas Yose tidak confident ya. Nah, jadi ini yang kita harus atasi. Itu nggak bisa pakai apa-apa karena mereka bukan takut larangan pemerintah, bukan loh. Mereka takut karena takut sendiri, bukan takut karena larangan pemerintah dan sebagainya. Jadi disinilah kalau kita bicara tentang pemulihan ekonomi, kita nggak bisa lepas dari kesehatan. Karena demand terhadap produk-produk ekonomi itu munculnya adalah dari mobilitas masyarakat. Jadi ketika kita dipaksa untuk membatasi mobilitas, maka demand berkurang. Nah sekarang bagaimana caranya? Menurut saya, kita harus tegakkan protokol. Jadi kita ini kan suka ekstrim ya. Kita loss gitu ya, atau kita tutup gitu. Nah ini kita harus in between. Jadi kita harus buka tempat-tempat kegiatan ekonomi dengan protokol yang ketat. Sebagai contoh ya, di dunia industri, ini Kementerian Perindustrian kan mengeluarkan instrumen yang namanya IOMK ya, Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri. Jadi idenya adalah industri itu bukan disuruh tutup, dia boleh buka dengan izin khusus dan diawasi khusus bagaimana dia menerapkan protokol kesehatan. Nah yang seperti ini yang mestinya dilakukan di semua sektor. Jadi nggak masalah misalkan mal dibuka, tetapi dia harus protokol kesehatannya harus dijaga ketat. Itu pun nanti tidak selesai masalahnya karena nanti muncul apa yang disebut sebagai skala ekonomi. Jadi katakanlah orang disuruh physical distancing di restoran. Oke, nah restorannya kemudian cukup tidak untuk balik untuk impas katakanlah untuk pengelola restorannya. Terisi berapa persen? Untuk impas mungkin perlu 60% terisi. Kalau hanya 50% kan belum bisa untung gitu. Tapi itu sudah lumayan. Yang saya mau katakan adalah memang kuncinya, dan tadi disampaikan Mas Yose juga, bahwa ini pada penegakan protokol kesehatan atau protokol COVID. Ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan kita ya sekarang nggak perlu kita sembunyikan ya. Ada beberapa kasus-kasus yang kita kelihatannya kemudian agak setback dan sebagainya. Kita nggak bisa terus stabil di sini gitu ya. Artinya ada kadang-kadang kita agak seperti kehilangan kendali waktu kemarin juga ya, kasus yang kita banyak diberitakan itu. Tapi kemudian sekarang kalau menurut saya sih pemerintah lebih in control ya terhadap kasus tersebut dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan kalau menurut saya sih
pemerintah harusnya bisa ya melakukan lebih baik dengan cara tadi itu menegakkan protokol. Jadi bukan membuka sebuka-bukanya gitu dan juga bukan menutup ya, tetapi menerapkan protokol yang ketat untuk tempat-tempat perbelanjaan yang selama ini menjadi lokasi belanjanya kelas menengah. Itu kunci dari pemulihan ekonomi kita menurut saya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya akan tanyakan ke Pak Yose juga apa inputnya, bagaimana kita memulihkan tren ekonomi di Indonesia ini. Apakah ada benchmark yang bisa kita lakukan dan kita lihat dari dunia? Pemirsa, tetaplah bersama kami di sini dalam Hot Ekonomi.